Pada video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul High Tension yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan dua orang wanita yang berniat menghabiskan weekend untuk liburan di rumah Alex, yang dimana rumah Alex berada sangat jauh dari perkotaan. Namun kejadian tidak terduga pun terjadi. Pada saat malam hari, mereka malah berakhir tragis karena kedatangan seorang tamu misterius. Siapa lagi kalau bukan seorang psikopat? Lalu, bagaimanakah cerita lengkap dari film ini? Sebelum kalian lanjut, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film ini memperlihatkan adanya seorang wanita dengan luka di punggungnya. Ia berkata tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Kemudian dirinya dengan tiba-tiba berada di suatu hutan dengan keadaan yang penuh dengan luka. Dan juga dirinya seperti sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Beberapa saat kemudian wanita ini sempat menghentikan sebuah mobil. Namun ternyata hal tersebut hanyalah suatu mimpi buruk yang dialaminya. Wanita tomboy ini bernama Mary yang saat itu sedang bersama Alex sahabatnya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Alex berniat untuk liburan. Di sisi lain, terlihat ibu dan adiknya Alex sedang menunggu kedatangan mereka. Kemudian dari kejauhan, terlihat ada seorang pria yang aneh yang sedang berada di dalam mobil. Setelah itu, pria itu pergi lalu membuang sesuatu yang ternyata itu adalah kepala manusia. Akhirnya, setelah sekian lama perjalanan, Mary dan Alex pun tiba di rumah. Lalu mereka pun disambut hangat oleh orang tuanya Alex. Di situ, Alex pun langsung menunjukkan kamar di lantai atas untuk digunakan Mary beristirahat. Setelah Alex dan Mary menaruh barang bawaannya, mereka pergi ke dapur untuk minum dan ngobrol santuy. Lalu, Alex bercerita bahwa dirinya tertarik dengan seorang pria yang sudah mempunyai pasangan. Singkat cerita, setelah mendengar curhatan dari Alex, Mary pun merasa jenuh dan mengatakan kepada Alex bahwa dirinya ingin pergi keluar untuk merokok. Ketika di luar halaman, Mary duduk di sebuah ayunan. Dari tempat itu, Mary melihat ke sebuah jendela yang dimana di balik jendela itu ada Alex yang sedang mandi. Tidak lama kemudian, akhirnya Mary masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang memencet bel rumah. Sontak, bel itu membangunkan ayah Alex yang bernama Daniel. Daniel pun pergi ke bawah untuk melihat siapakah orang yang bertamu pada malam hari. Setelah Daniel membuka pintunya, hal yang tak diduga pun terjadi. Pria tersebut tanpa basa-basi lagi langsung melukai wajah Daniel. Setelah itu, pria tersebut masuk ke dalam rumah dan dirinya masih melanjutkan aksi kejinya dengan memasukkan kepalanya Daniel ke dalam sela-sela tangga, lalu menghantamkan kepala Daniel dengan sebuah meja yang didorongnya hingga menyebabkan kepalanya Daniel terpisah. Mendengar ada yang berisik dari lantai bawah, ibu Alex dan Mary mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Ibu Alex dibuat kaget melihat suaminya yang sudah tidak bernyawa dan tanpa kepala. Lalu psikopat tersebut menghampiri ibu Alex. Di sisi lain, Mary yang melihat kejadian itu langsung melarikan diri ke dalam kamar dan buru-buru langsung membereskan semua barangnya untuk menghilangkan jejak. Hal ini dilakukan Mary bertujuan seakan-akan bahwa di kamarnya ini kosong, tidak ada orang. Dan kemudian psikopat tersebut masuk ke kamar Mary dan mengecek semuanya sampai ke kamar mandi. Ternyata Mary bersembunyi di bawah kasur. Lalu karena psikopat itu tidak menemukan keberadaan Mary, psikopat itu akhirnya keluar dan pergi menuju ke kamar Alex. Sesampainya di sana, Alex yang saat itu sedang tidur dan langsung saja psikopat itu melakukan aksinya kepada Alex, yang dimana jeritan Alex terdengar oleh Mary yang saat itu sedang berada di bawah kasur. Kemudian ketika Mary beranggapan bahwa sudah aman, dirinya langsung mencoba keluar dari kamarnya untuk mencari telepon yang dapat digunakan untuk meminta bantuan. Namun kabel telepon itu ternyata sudah diputus oleh psikopat. Hingga akhirnya Mary pun masuk ke dalam kamar orang tuanya Alex. Tetapi di ruangan itu Mary pun tidak menemukan telepon di sana. Tidak lama kemudian Mary pun mendengar suara langkah kaki. Dengan cepat Mary bersembunyi di dalam lemari. Ternyata suara itu berasal dari ibunya Alex dengan keadaan kaki yang terluka dan berusaha untuk mengambil sebuah telepon
serta ingin bersembunyi di dalam lemari. Namun saat Ibu Alex ingin masuk ke dalam lemari, psikopat itu pun datang dan tanpa basa-basi langsung membunuh Ibu Alex dengan sangat tragis. Setelah psikopat itu pergi, Mary menghampiri Ibu Alex dan ternyata Ibu Alex masih hidup. Lalu Ibu Alex memberi isyarat dengan menunjukkan tangannya yang sudah putus. Dan akhirnya Ibu Alex pun tewas. Beberapa saat kemudian, Mary langsung mengambil sebuah telepon. Namun dirinya mendengar suara berisik yang berasal dari bawah. Lalu ia mengecek dari jendela dan ternyata itu adalah adik Alex yang sedang dikejar-kejar oleh psikopat tadi. Ketika psikopat itu sedang mengejar adiknya, Mary pun mencoba masuk ke dalam kamar Alex. Dan ternyata Alex masih hidup, bahkan tidak terluka. Mereka kemudian melihat adik Alex sedang diburu lalu ditembak oleh psikopat tersebut. Lalu Mary berusaha menenangkan Alex agar tidak panik dan mengatakan bahwa psikopat itu tidak akan membunuhnya. Setelah itu Mary ke lantai bawah untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian psikopat itu masuk ke kamar Alex dan membawa Alex lalu memasukkannya ke dalam sebuah mobil. Di sisi lain, Mary mencari alat untuk melawan psikopat itu. Setelah membawa Alex ke mobil, lalu psikopat itu masuk ke ruangan tamu. Ia melihat ke sebuah foto yang dimana foto itu adalah keluarga Alex. Kemudian ia mengambilnya, lalu hanya merobek foto Alex saja. Hal tersebut memungkinkan bahwa psikopat itu kenal dengan Alex. Di sisi lain, Mary yang sudah memegang pisau dan bersiap untuk membunuh psikopat. Namun naasnya, ternyata psikopat itu langsung menutup pintu dan mengunci Mary di dalam mobil. Kemudian, psikopat itu membawa Mary dan Alex. Ketika di dalam mobil, Mary melihat ke arah depan serta melihat foto Alex yang dipajang di cermin. Di cermin itu terdapat foto yang lain yang memungkinkan foto-foto itu adalah korban-korban sebelumnya. Mary berusaha untuk membuka pintu belakang mobil dan akhirnya dirinya pun berhasil. Beberapa saat kemudian, mobil itu berhenti di suatu pom bensin. Dan ketika psikopat itu sedang mengisi bensin, Mary berhasil keluar dan masuk ke dalam minimarket. Mary langsung meminta bantuan kepada kasir minimarket untuk memanggil polisi. Saat Mary melihat keluar, dan benar saja psikopat itu sedang berjalan menuju ke minimarket. Sontak, Mary yang mengetahui hal tersebut langsung bersembunyi. Ketika psikopat itu sudah masuk, dirinya langsung menyapa kasir minimarket yang bernama Jimmy. Lalu ketika Jimmy melihat ke tangan psikopat itu, Jimmy pun merasa kaget karena ada darah di tangannya. Sontak, Jimmy langsung berniat untuk mengambil sebuah pistol. Namun psikopat itu menahannya dan meminta kepada Jimmy untuk memberikan minuman keras. Ketika Jimmy mengambil minuman keras dan ingin memberikannya ke psikopat, dari arah belakang, psikopat itu langsung membunuhnya dengan kampak. Tidak lama kemudian, psikopat itu menutup dan mematikan semua lampu minimarket. Sedangkan di sisi lain, Mary langsung bersembunyi di dalam toilet minimarket. Karena penasaran masih ada orang di minimarket, akhirnya psikopat itu pun mengecek toilet minimarket. Beruntungnya, psikopat itu tidak menemukan Mary. Setelah psikopat itu pergi, Mary langsung bergegas menghubungi kantor polisi. Namun naasnya, polisi tidak bisa membantunya karena Mary tidak tahu posisi ia sekarang berada. Kemudian, karena polisi tidak bisa membantunya, lalu Mary mengambil sebuah pistol dan membawa mobil Jimmy untuk menyelamatkan sahabatnya. Ketika Mary berhasil membuntuti mobil psikopat, di situ Mary seperti terhipnotis dan merasakan ngantuk yang sangat luar biasa. Karena hal tersebut, akhirnya Mary kehilangan jejak dari psikopat itu. Namun secara mengejutkan, psikopat itu tiba-tiba saja berada di belakang mobil Mary. Ketika Mary bersiap mengambil pistol dan saat Mary melihat spion, ternyata psikopat itu membuang peluru-peluru pistol. Sehingga pistol yang dipegang Mary saat ini tidak ada pelurunya. Lalu dari arah belakang, psikopat itu menabrakkan mobil Mary secara terus-menerus. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai Mary jatuh ke sebuah jurang. Beruntungnya, Mary berhasil selamat dari kejadian tersebut, namun mengalami luka yang sangat parah di tangannya. Kemudian, Mary mencari kain untuk menghentikan pendarahannya. Namun ketika Mary sedang membalutkan lukanya, psikopat itu kini memburu Mary. Sehingga Mary langsung bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Di situ Mary menemukan sebuah kayu yang dililit oleh kawat.
Lalu Mary mengambil kayu tersebut dan berniat untuk memukul psikopat menggunakan kayu tersebut. Namun ketika Mary mengikuti cahaya lampu senter, ternyata senter tersebut hanyalah sebuah pengalihan dari psikopat. Dan tiba-tiba dari arah belakang Mary muncul psikopat itu lalu menyekap Mary menggunakan kantong plastik. Hingga Mary pun terjatuh. Lalu psikopat itu mengatakan, "Apa yang kau inginkan dari Alex? Apakah Alex membuat kau puas?" Dan psikopat itu mengatakan juga Alex pun sama dapat memuaskan dirinya. Kemudian saat jari psikopat itu sengaja dimasukkan ke dalam mulut Mary, Mary pun menggigit jari psikopat dan memukul kepalanya dengan batu. Setelah itu Mary mengambil kayu yang dililit kawat sebelumnya dan langsung saja dirinya pun memukul psikopat itu tepat di wajahnya. Di saat Mary mengecek keadaan psikopat itu masih hidup atau tidak, psikopat itu secara mengejutkan mencekik Mary. Beruntungnya Mary dapat mengembalikan keadaan hingga membuat psikopat itu pun tewas. Di sisi lain, para polisi sudah datang ke sebuah minimarket yang dimana Mary menelpon sebelumnya. Polisi itu pun kaget menemukan mayat Jimmy di sana. Salah satu polisi mengecek rekaman CCTV minimarket dan ketika melihat rekaman tersebut, ternyata yang membunuh Jimmy saat itu ialah Mary. Di sisi lain, di mana saat itu Mary merasa senang sudah bersama dengan Alex, lalu Mary membuka semua rantai yang terikat pada tubuh Alex. Setelah semua terlepas, namun dengan tiba-tiba Alex menodongkan sebuah pisau kepada Mary. Usut punya usut, ternyata yang membunuh semua keluarga Alex serta kejadian-kejadian sebelumnya adalah ulahnya Mary sendiri, yang ternyata Mary lah seorang psikopat sesungguhnya. Mengapa Mary membunuh seluruh keluarga Alex? Karena Mary tidak menginginkan Alex bersama orang lain. Mendengar hal tersebut, Alex langsung menggoreskan wajah Mary dengan pisaunya dan menusuknya hingga Alex pun melarikan diri sejauh mungkin. Mary yang merasa marah, langsung saja ia mengambil sebuah gergaji mesin dan lalu mengejar Alex. Ketika Alex melarikan diri, dirinya pun menemukan sebuah jalan yang dimana terdapat sebuah mobil yang sedang melintas. Alex pun langsung memberhentikan mobil tersebut dan langsung masuk ke dalam. Namun sayangnya mobil itu tiba-tiba saja tidak dapat dinyalakan, sehingga Mary yang sudah berada di hadapannya langsung membunuh pria yang berada di dalam mobil secara mengenaskan hingga tewas seketika. Di saat itu juga Alex masih berusaha melarikan diri dengan keadaan kaki yang sudah terluka dan berlumuran darah. Alex pun berusaha melepaskan pecahan kaca yang saat itu tertancap di kakinya. Lalu Mary perlahan-lahan menghampiri Alex dan mengatakan kepada Alex, "Apakah kamu mencintaiku?" Di situ dengan keadaan terpaksa dan sudah terpojok, Alex pun menjawabnya, "Iya, aku mencintaimu." Mendengar hal tersebut, Mary yang sebelumnya adalah seorang pria psikopat diperlihatkan kini menjadi Mary yang asli. Lalu ia mencium Alex. Secara mengejutkan, Alex tiba-tiba saja menusuk Mary tepat di dadanya. Di situ Mary mengatakan tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Di akhir film memperlihatkan Mary masuk ke rumah sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa itu dengan keadaan kaki yang dirantai. Dan akhirnya film ini pun selesai.